Pertengahan bulan Mei 2022 ini membuat kembali normalnya perkembangan revolusi industri 4.0 di berbagai sektor dan semakin cepat serta luasnya teknologi juga sistem informasi yang ada. Yang mana sistem informasi ini dapat menciptakan peluang dalam melakukan perubahan sosial yang mendalam dan mengancam eksistensi distribusi kekuasaan, uang, hak, dan kewajiban. Hal ini dapat kita ketahui dari pendekatan perilaku sistem informasi yang tidak mengabaikan teknologi, tapi berkonsentrasi pada perubahan sikap, manajemen, dan kebijakan organisasi. Juga perilaku yang meliputi aspek sosiologi, ekonomi, dan psikologi. Maka dari itu, tidak menutup kemungkinan timbulnya isu sosial di masyarakat, serta etika yang berkaitan dengan sistem informasi ini. Apalagi tren teknologi saat ini bisa membuat masalah, karena perkembangan teknologi informasi dengan media juga perangkat, serta komponen infrastruktur lain yang membuat segala hal termasuk informasi bisa tersimpan dengan baik, atau jejak digital tidak bisa hilang. Hal itu bisa saja menimbulkan sebuah kasus karena undang-undang mengenai ITE bisa menjerat. Meskipun telah ada kode etik profesional, masih saja ada penyimpangan dan penyelewengan yang terjadi. Seperti halnya kasus dokter kecantikan Dr. Richard Lee mengenai penangkapan paksanya pada Agustus 2021 silam dengan masalah UU ITE pasal 30 tentang masalah akses ilegal pada akun Instagramnya yang sudah disita pihak penyidik pada 5 Agustus 2021 dan diduga Dr. Richard menggunakan akunnya untuk menghapus konten yang mengandung barang-barang bukti. Pada masalah kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Kartika Putri karena interview produk skincare yang abal-abal atau mengandung bahan kimia yang tidak baik. Padahal dia hanya menggunakan akun Facebooknya untuk menggunakan konten produk yang mana akun Facebook tersebut terhubung dengan Instagram. Ada kemungkinan akses ilegal yang dilakukan dari pihak lain atau dari Dr. Richard sendiri. Pengacara kenamaan Rasman Nasution dikabarkan langsung terbang dari Jakarta ke Palembang. Selesai sang klien diamankan pihak kepolisian. Rasman pun membenarkan adanya penangkapan. Menurutnya, penangkapan yang dilakukan disebut buntut laporan dari Kartika Putri mengenai UU ITE di Polda Metro Jaya. Ia menyebut penangkapan yang terjadi merupakan tindakan yang tidak berdasar. Hal itu lantaran penangkapan dilakukan tanpa dasar. Tak hanya itu, Rasman juga mempertanyakan status Richard Lee yang langsung dijadikan tersangka. Padahal sebelum dilakukan penangkapan, Rasman telah mendapatkan telepon dari Polda Metro Jaya. Bahkan ia sempat berkoordinasi agar tak membawa Richard Lee terlebih dahulu sebelum dirinya datang. Seperti diketahui bahwa Dr. Richard Lee dikabarkan dijemput paksa oleh polisi di kediamannya di Jalan Brigjen Hasan Kasim, Komplek Investama Palembang. Kejadian tersebut terekam dalam video yang dibagikan istri Richard di Instagram pribadinya yakni @reniefendi24. Menunggu pengacara. Kalau Bapak bisa sampaikan ke kantor. Tapi kami masih nggak ngerti Pak, salah kami di mana Pak? Polisi, nanti sama-sama bisa nggak jelasin Pak sekarang Pak? Salah kami di mana? Kenapa kami ditangkap Pak? Maka dari itu, Undang-Undang ITE pasal 30 tidak tepat untuk dipakai dalam kasus Dr. Richard. Lantaran di situ disebutkan milik orang lain dan akun yang disita itu akun pribadi. Tidak bisa jika menjadi hak milik polisi. Kecuali memang terbukti Dr. Richard yang melakukan penghapusan, maka dapat dijerat pasal 231 KUHP. Hal ini tentunya menuai perhatian sejumlah netizen, karena banyak yang teredukasi oleh penyampaian Dr. Richard terhadap skincare dan juga terhadap produk kecantikan yang pada dasarnya informasi ini sudah berdasarkan data dari uji BPOM dan juga uji lab yang lain untuk bisa memberitahu kepada khalayak ramai tentang produk skincare yang abal-abal. Dari kasus tersebut, kita dapat memahami dan belajar bersama untuk mengetahui lebih dalam bagaimana etika dalam sistem informasi, seperti responsibility atau tanggung jawab, akuntabilitas atau pertanggungjawaban, dan liabilitas atau kewajiban, apa saja yang perlu kita pahami. Karena isu sosial ini bisa menyangkut ke ranah mana saja, jika kita tidak bisa mengolah informasi dengan baik, kurangnya identifikasi dari kejelasan fakta yang ada dari pilihan yang bisa diambil, dan konsekuensi yang mungkin saja bisa terjadi. Tentunya hal lain dari kewajiban dan hak kita dalam menggunakan sistem informasi ini, kita memiliki privasi yang bebas dari apapun tanpa campur tangan pihak lain termasuk negara. Negara demokrasi yang memiliki kebebasan berpendapat juga harus didasarkan dengan etika serta penggunaan sistem informasi yang baik dan hukum yang melindungi.